Halo semua, saya Gusti Ratu Mahariski dengan NPM 2014051058. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi binomial dan Bernoulli. Oke, pertama distribusi Bernoulli. Macam-macam percobaan yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu beda case, beda juga distribusi peluang yang kita pakai. Misalkan, untuk distribusi Bernoulli ini, kita pakai eksperimen yang sifatnya independen atau kejadian-kejadian yang terjadi cuman satu kali aja. Artinya, sebuah hasil tidak mempengaruhi muncul atau tidak muncul hasil yang lain. Kemudian, setiap eksperimen hanya memberikan dua hasil yang mungkin, yaitu sukses dan gagal. Setiap hasil tersebut bersifat mutually eksklusif, yang artinya kejadian yang saling meniadakan. Probabilitas sukses itu dilambangkan dengan P, di mana peluangnya tetap atau konstan. Sedangkan probabilitas gagal itu dinyatakan dengan Q, di mana Q rumusnya itu 1 min P. Kenapa 1? Karena banyaknya percobaan dalam distribusi Bernoulli itu cuma 1, dan P itu melambangkan probabilitas sukses. Nah, untuk rumusnya sendiri, distribusi Bernoulli ini notasinya adalah X berdistribusi Bernoulli 1P, di mana 1 itu melambangkan banyaknya percobaan Bernoulli dan P itu melambangkan probabilitas sukses. Untuk rumus fungsi peluangnya atau PMX itu PX sama dengan P 1 min P 0, di mana P untuk nilai X sama dengan 1 yang artinya sukses terjadi. Sedangkan 1 min P untuk nilai X sama dengan 0 yang artinya sukses tidak terjadi atau gagal. Dan 0 itu untuk yang lainnya. Untuk rumus rata-ratanya itu adalah mu sama dengan P, di mana mu itu adalah rata-rata dan P adalah probabilitas sukses atau peluang sukses. Sedangkan untuk rumus variansnya yaitu varians sama dengan P dikali 1 min P atau peluang sukses dikali dengan peluang gagal. Oke, selanjutnya kita ke distribusi binomial. Distribusi binomial itu sebenarnya sama aja dengan distribusi Bernoulli. Cuman yang bikin beda itu kalau Bernoulli kan banyaknya percobaannya cuma 1. Tapi kalau binomial itu banyaknya percobaannya itu n kali percobaan. Nah, di sini tuh banyak contoh-contoh kejadian yang menggunakan distribusi binomial. Misalnya nih, ada hasil produksi dari proses manufacturing. Nah, itu hasilnya bisa cacat atau tidak kan? Tapi percobaannya itu masih bisa dilakuin lagi. Kalau misalnya gagal masih bisa dilakuin lagi. Begitu juga dengan pada saat tender, menangkan tender atau kalah. Kalau misalnya kalah bisa dicoba lagi. Kalau misalnya menang pengen coba lagi juga bisa. Terus dalam peluncuran produk baru, sukses atau gagal. Kalau misalnya gagal dicoba lagi, kalau misalnya sukses keluarin produk lagi gitu kan. Terus kayak misalnya pada saat melamar pekerjaan, diterima atau tidak diterima. Kalau misalnya tidak diterima, pasti kan dia lamar pekerjaan lagi. Nah, untuk rumusnya itu hampir sama kayak Bernoulli juga, cuman ada yang diganti. Kalau Bernoulli kan 1 kali percobaan, kalau binomial itu kan n kali percobaan. Jadi rumusnya itu X berdistribusi binomial X n P. Nah, n-nya itu kan banyaknya percobaan kan. Untuk rumus PMF atau fungsi peluangnya itu adalah kombinasi X dari N. Nah, kombinasi X dari N itu
Tahu kan itu adalah notasi kombinasi namanya. Dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Untuk rumus rata-ratanya itu N dikali P. Untuk rumus variansnya itu NP dikali peluang gagal. Nah, kita langsung ke latihan soal aja nih. Di sini ada soal. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali. Apabila diperoleh angka 4 atau 6, maka dikatakan berhasil. Sedangkan sisanya dikatakan gagal. Tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan variansnya. Nah, kalau dilihat dari soalnya nih, kita bisa tahu nih. Kalau soal ini adalah soal dari distribusi Bernoulli. Kenapa? Karena di sini ada tulisan sebanyak 1 kali. Jadi cuma 1 kali percobaannya. Berikut penyelesaiannya. Nah, diketahui mata dadu dengan angka 4 atau 6 itu dikatakan berhasil atau sukses. Sisanya dikatakan gagal. Nah, yang ditanya itu kan fungsi peluang, rata-rata, dan variansnya. Kan kita cari nih mata dadu dengan angka 4 atau 6 itu dikatakan berhasil. Berarti kita cari dulu nih peluang dengan mata dadu angka 4 atau angka 6. Nah, rumusnya itu kan peluang mata dadu angka 4 ditambah peluang mata dadu angka 6. Nah, peluang mata dadu angka 4 tuh ada berapa? Ada 1. Nah, jumlah mata dadu kan ada 6 kan? Berarti 1/6. Begitu juga dengan yang peluang mata dadu angka 6. Cuman ada 1 dari 6, dari jumlah 6 mata dadu itu. Ditambahin hasilnya itu 2/6. Kalau misal kita sederhanain jadi 1/3. Jadi 1/3, jadi peluangnya itu 1/3. Nah, kita cari nih ke fungsi peluang. Rumus fungsi peluang kan Px P 1 min P 0. P itu untuk X sama dengan 1 atau peluang sukses terjadi. 1 min P itu sukses tidak terjadi atau gagal. Nah, kita masukin aja nih. P itu kan tadi ini kan peluang suksesnya ini 1/3. 1/3. Peluang gagalnya ini kan 1 min P. Berarti 1 dikurang 1/3 itu hasilnya 2/3. Dan 0 lainnya. Ini untuk sukses, gagal. Nah, rata-rata itu kan mu sama dengan P. P tadi berapa? Peluang sukses tadi itu 1/3. 1/3. Jadi rata-ratanya 1/3. Untuk variansnya, varians sama dengan peluang sukses dikali dengan peluang gagal. Jadi 1/3 dikali ini tadi peluang gagal tadi 2/3 kan. 2/3 sama dengan 2/9. Jadi variansnya itu 2/9. Latihan soal berikutnya yaitu Andri mengerjakan 10 soal pilihan benar salah. Peluang Andri menjawab dengan benar sebanyak 6 soal adalah, jika kita lihat dari soal ini bisa kita ketahui bahwa contoh soal ini merupakan contoh soal dari binomial. Kenapa binomial? Di sini bisa kita lihat Andri mengerjakan 10 soal. Berarti kan banyaknya percobaan atau N-nya itu adalah 10. Berarti kita bakalan ngegunain rumus dari binomial. Oke, dari soal kita bisa mengetahui bahwa N atau banyaknya percobaan itu ada 10 dan X itu ada 6. Nah, yang ditanyakan peluang Andri menjawab 6 soal benar. Nah, kita misalin nih, misalnya A itu adalah peluang Andri jawab soal dengan benar. Peluangnya itu sama dengan 1/2. Kenapa 1/2?
1 itu kan dari Andri jawab soal dengan benar. Nah 2 ini ada 2 kemungkinan, bisa benar atau salah. Makanya peluang Andri menjawab soal dengan benar itu 1/2. Nah yang ditanyakan peluang Andri jawab 6 soal dengan benar. Rumusnya itu PX sama dengan N kombinasi X, peluang sukses pangkat X dikali peluang gagal pangkat N min X. Nah X nya tadi kan 6 kan, jadi kita masukin P 6 sama dengan N nya 10, X nya 6. Peluang sukses ini kan tadi kan 1/2 pangkat 6 dikali Q ini kan rumusnya 1 min P kan, jadi 1 dikurang setengah pangkat 10 min 6. Nah rumus dari N kombinasi X itu adalah N kombinasi X, dimana N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. Makanya bisa kita temui di sini 10 faktorial dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 faktorial dikali 1 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6. Begitu juga dengan ini. Nah ini kan 10 faktorial itu kan sama aja kayak 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2. Nah ini 6-nya kita coret, 6 faktorialnya sama-sama kita coret, terus 4 ini kita coret ke 8 jadi 2 ini kita coret, 3 ini kita coret ke sini jadi 3. Jadi hasilnya 10 kali 3 kali 7 210. Ini kan 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 4 itu 16, jadi kayak gini. Nah jadi kan 210 per 1 dikali 1/64 dikali 1/16. Kan ini satunya nih sama aja nih, jadi kita coret nih 1 jadinya 210 dibagi 64 dikali 1/16, jadi hasilnya itu 0,0251. Jadi peluang Andri menjawab 6 soal benar itu adalah 0,0251. Latihan soal ketiga. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah, kalau dilihat dari soal nih, kita udah tahu kalau misalnya latihan soal yang ketiga ini merupakan contoh soal dari binomial. Kenapa? Karena di sini ada tulisan dilemparkan sebanyak 4 kali. Jadi banyaknya percobaan itu ada 4 kali. Jadi rumus yang dipakai itu rumus dari binomial. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa N atau banyaknya percobaan itu 4 dan X-nya 2. Nah, yang ditanya itu kan peluang 2 dari 4 kali pelemparan sebuah dadu muncul mata dadu berkelipatan 3. Nah, kita misalin dulu nih. Misalnya A itu adalah mata dadu berkelipatan 3. Mata dadu berkelipatan 3 itu apa aja sih? Kan 3 dan 6 kan? Dan 6. Nah, maka peluang dari mata dadu berkelipatan 3 itu 2/6. 2 itu dari jumlahnya ya, 3 dan 6. Nah, 6 ini dari jumlah mata dadu. Nah, 2/6 itu kan disederhanain jadi 1/3. Nah, kita langsung ke rumusnya aja nih. Rumus untuk mencari peluang 2 dari 4 kali pelemparan sebuah dadu. Nah, ini kan rumusnya PX sama dengan N kombinasi X dikali peluang sukses pangkat X dikali peluang gagal pangkat N min X. Nah, X-nya tadi kan 2 kan, berarti peluang 2 kan ini. Kita masukin aja nih rumus. Kita masukin aja nih angkanya nih. N-nya tadi kan 4, X-nya 2. Peluang suksesnya tadi kan
1/3. Nah, peluang gagal itu kan rumusnya 1 min P, makanya 1 dikurang 1/3 itu hasilnya 2/3. Nah, rumus dari N kombinasi X itu kan NCX sama dengan N faktorial dikali X faktorial N min X faktorial. Makanya ketemunya 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 2. Nah, 4 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial itu kan sama aja 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 kali 1. Nah, 2 faktorialnya ini bisa kita coret. 2 faktorial kita coret. 2 ini kita coret ke 4 jadi 2. Nah, 2 kali 3 berapa? 6. Jadi 6/1. Nah, ini kan 1 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu kan 9. Nah, sedangkan ini 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 6/1 dikali 1/9 dikali 4/9. Nah, ini bisa kita coret satunya. Satu kita coret dengan ini. Jadi 6/9 dikali 4/9. Hasilnya adalah 24/81. Kalau kita sederhanain jadi 0,2963. Jadi peluang 2 dari 4 kali pelemparan sebuah dadu muncul mata dadu berkelipatan 3 itu 0,2963. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.